Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai awal percakapan, saya sampaikan selamat berjumpa kembali pada majelis ilmu bersama Jamaah Laduna Ilma Indonesia dengan mata kuliah Ma'rifatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam alih bahasa berarti mengenal ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana lazimnya untuk mendapatkan metode sistematis dan standar akademis, maka ma'rifatul ahli sunnah wal jamaah akan dibagi dalam beberapa pokok bahasan yang segera akan dijelaskan. Silakan. Pokok-pokok bahasan pada mata kuliah Ma'rifat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pertama, dasar hukum Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kedua, apakah yang dimaksud Ahlu Sunnah? Ketiga, apakah yang dimaksud jamaah? Keempat, contoh sunnah Allah dan sunnah Rasul yang telah dirusak manusia. Dan yang kelima, kemuliaan bagi orang yang menghidupkan sunnah yang rusak. Segera masuk dalam bahasan pertama. Pertama, dasar hukum Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hadis riwayat Tabrani, artinya Rasulullah bersabda, demi Allah yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah. Yang satu masuk surga dan yang 72 masuk neraka. Bertanya para sahabat, siapakah yang tidak masuk neraka itu, ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Rasulullah Muhammad menjelaskan umat Islam akan terpecah menjadi 73 firqah. Tolong tanyakan kepada ahli bahasa kita, firqah itu apa? Golongan. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang tentu fahamnya berbeda-beda. Hanya satu yang masuk surga. Nabi yang menjelaskan. Namanya ahli sunnah wal jamaah. Maka menjadi penting sekali memahami apa makna ahli sunnah wal jamaah itu. Karena itulah paspor. Paspor untuk menuju heaven, jannah, surga. Kalau enggak bukan ahli sunnah wal jamaah, tertolak. Maka menjadi suatu kepentingan yang mutlak untuk kita bisa tahu apakah ahli sunnah wal jamaah itu. Ada pendebat yang berkata, kalimat ahli sunnah wal jamaah itu hanya terdapat di dalam hadis, tidak terdapat di dalam Al-Quran. Maka hukumnya tidak mutlak benar.
Maka saya mendebat. Benar, kata letterlek ahli sunnah wal jamaah tidak terdapat di dalam Al-Quran. Tapi hakikat makna yang terkandung di dalam kalimat ahli sunnah wal jamaah jelas-jelas terpampang di dalam Al-Quran. Silakan baca. Surah Ali Imran ayat 103 artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dua. Ayat ini memiliki dua makna. Berpeganglah kalian pada tali Allah. Satu. Yang kedua, jangan bercerai-berai. Berpegang kepada tali Allah itu apa? Yaitu mencengkram sunnah. Sunnatullah dan sunnatul Rasul. Itulah tali Allah. Dan jangan bercerai-berai adalah perintah untuk berjamaah. Janganlah bercerai-berai, berkelompoklah kamu, bersatulah, berhimpunlah. Dalam bahasa agama tidak ada lain, yang dimaksud adalah jamaah. Benar saudara, kata ahli sunnah wal jamaah secara letterlek tidak terdapat di dalam Al-Quran, hanya di dalam hadis ini yang dirawikan oleh Tabrani. Lalu ada sekelompok manusia yang hanya berdasarkan kecerdasan intelektual, dia mendebat. Kalimat ahli sunnah wal jamaah tidak terdapat di dalam Al-Quran, jadi tidak perlu diamalkan. Maka Allah mengajar kepada saya bahwa makna ahli sunnah wal jamaah jelas terdapat di dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraq. Berpeganglah pada tali Allah, yaitu sunnah Allah dan sunnah Nabi. Wala tafarraq, jangan bercerai-berai, berjamaahlah kamu. Kalau ada orang yang mendebat analogi ini, dia perlu tafakur menghadap Allah. Mari saudara kita belajar lebih lanjut. Karena ini adalah password menuju heaven, menuju surga. Kalau tidak benar saudara dalam firqah ahli sunnah, maka saudara tidak masuk surga. Maka kita harus belajar dan harus mengetahui. Dan yang heran, seluruh umat Islam pasti kalau ditanya, dia mengatakan, saya ini ahli sunnah wal jamaah. Sedang Nabi berkata, umat Islam akan terpecah menjadi 73. Berarti Nabi Muhammad pendusta. Atau umatnya yang pendusta. Atau mereka tidak mengerti dengan benar apa makna ahli sunnah wal jamaah. Mari kita lacak pelajaran. Silakan. Kedua, apakah yang dimaksud ahlu sunnah? Ahlu sunnah adalah orang-orang yang memahami dan mengamalkan sunnatullah dan sunnatur Rasul. Pertama, sunnatullah. Surah Yunus ayat 37 artinya, tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Menjelaskan tentang hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Peraturan perundang-undangan ketetapan Allah itu adalah sunnatullah. Maka Al-Quran ini adalah sunnatullah. Juga seluruh peraturan yang terdapat pada ciptaan jagat raya ini. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu sunnatullah. Tetapi Allah telah memerintahkan bahwa kita harus berorientasi kepada Al-Quran. Inilah sunnatullah yang merupakan jalan hidup dan kematian kita. Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin.
maka sunatullah adalah firman-Nya. Termasuk juga seluruh aturan pada jagat raya ini. Itu kita tidak bahas. Sunatullah yang langsung berkepentingan kepada kita adalah firman Allah. Firman Allah ada dua, Al-Quranul Karim dan hadis qudsi. Kita pelajari kedua-duanya. Itu aturan-aturan dan ketetapan Tuhan. Cengkeram itu. Pelajari dengan cermat dan laksanakan supaya saudara menjadi ahli sunnah. Dan juga sunnah Rasul. Silakan. Kedua, sunatur Rasul. Surah An-Najm ayat 4 artinya ucapannya itu tidak ada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ucapan Nabi Muhammad bukan atas kehendak hawa nafsunya. Beliau adalah orang yang tertuntun dari sisi Allah. Ada inspirasi dalam perilaku dan ucapan beliau. Wahyu yuha. Itulah sunatullah. Itulah sunatul Rasul. Sunnah beliau. Lanjut. Surah Al-Ahzab ayat 21 artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak zikrullah. Muhammad adalah contoh yang baik. Karena perilaku dan ucapannya adalah dari bimbingan wahyu yuha. Itulah sunatul Rasul. Dan wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kalian pada tali Allah adalah berpegang kepada sunnah. Sunnah Allah, yaitu firman-Nya. Al-Quranul Karim. Dan sunnah Nabi. Seluruh perbuatan beliau dan seluruh ucapannya. Kita ambil suri tauladannya. Jangan beragama menurut selera saudara. Sami'na wa atokna. Saya dengar dan saya taat. Kalahkan hawa nafsu dan kalahkan kecerdasan intelektual. Ikuti firman Tuhan dan ikuti petunjuk Nabi. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah. Sekarang kita bahas tentang jamaah. Lanjut. Ketiga, apakah yang dimaksud jamaah? Surah Ali Imran ayat 103 artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini dasar hukum berjamaah di dalam Al-Quran. Jangan bercerai-berai. Itu jelas disuruh berhimpun, bersatu, berkelompok. Himpunan manusia di dalam Islam namanya jamaah. Lanjut kita belajar. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Kami telah jadikan mereka itu imam-imam. Untuk apa dijadikan imam kalau tidak ada jamaahnya? Jadi tidak perlu kita itu mencari kalimat yang jelas dalam Al-Quran. Aku perintahkan engkau berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Kita punya akal. Aku jadikan mereka imam-imam. Untuk apa dijadikan? Untuk memimpin jamaahnya. Tidak ada alasan lain. Kalau imam adalah memimpin jamaah. Kalau presiden memimpin rakyat. Tidak usah ditanya. Bahwa presiden terpilih di Indonesia nama ini. Untuk apa dipilih? Saudara tolol.
Ya tentu untuk memimpin negara ini. Untuk membimbing rakyat ini. Maka ditunjuknya para imam adalah untuk. Apalagi dalam ayat lebih dijelaskan. Baca perlahan Saudara Novel. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dijadikan imam-imam untuk memberi petunjuk. Tapi ayat ini tidak jelas petunjuknya kepada siapa. Alangkah bodohnya saudara. Kalau seorang presiden mengeluarkan dekret, itu kepentingan rakyatnya. Itu sudah jelas. Kalau imam memberi petunjuk, apa petunjuknya untuk setan? Atau untuk tumbuh-tumbuhan? Atau untuk bebek? Yang jelas, akal sehat berkata, seorang imam memberi petunjuk kepada jamaahnya. Maka ayat ini juga menjelaskan hukum wajib berjamaah. Lanjut. Surah Al-Isra ayat 71 artinya, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil manusia dengan didampingi imamnya. Sampai di akhirat saudara. Format Islam adalah jamaah. Ingatlah suatu hari manakala aku panggil manusia bukan orang per orang. Tetapi di dalam satu himpunan yang dipimpin oleh imamnya. Bukankah kita di padang mahsyar tidak berkeliaran satu-satu, tapi membentuk saf-saf barisan. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Dipimpin imamnya masing-masing. Menunjukkan format yang dikehendaki himpunan manusia adalah jamaah. Lanjut. Hadis sahih riwayat Muslim dalam Imarah nomor hadis 3434 artinya, dari Hujaifah ibnu al-Yamani radhiyallahu an, katanya Nabi SAW bersabda, tetaplah kamu bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ini jelas. Hadis ini sahih Muslim. Sudah hadis terbaik. Hadis terbaik adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ini sahih Muslim. Nabi memerintah, tetaplah kamu dalam jamaah. Jamaah orang Islam maksudnya. Kaum muslimin. Dengan imamnya masing-masing. Ini perintah Nabi. Jamaah tidak satu. Bukan hanya jamaah laduna ilma. Dengan pimpinannya imam awal. Ada jamaah lain. Tapi saudara harus berjamaah. Kita mengadakan studi banding agama. Antara Islam dan kaum Kristiani. Seorang pemuda Kristiani kita panggil. Saudara nama siapa? Yohanes Waworuntu. Jemaat mana? Jemaat Sion. Jemaat Solafide. Jemaat Bukit Zaitun. Sekarang kita panggil pemuda Islam. Nama siapa? Muhammad Ridwan. Jemaat mana? Apa itu jemaat? Kalau orang Kristiani dipanggil. Jemaat mana? Dia sebut dengan jelas. Saya jemaat Bukit Zaitun. Gembala saudara siapa? Guru jemaat saudara siapa? Jelas dia sebut. Pendeta Fredrik. Sekarang imam. Islam ya. Nama Muhammad Ridwan. Jemaat mana? Saya tidak punya jemaat. Guru pembimbing saudara siapa? Guru jemaat, gembala saudara, imam saudara siapa? Saya tidak punya imam. Sesuatu yang tidak terpimpin itu liar. Yang liar itu tidak benar. Itu format ketuhanan. Tentara juga begitu. Ada komandannya.
polisi. Jelas dari kesatuan mana? Siapa komandan saudara? Ada tentara misalnya ditanya, saudara kesatuan mana? Tidak tahu. Komandan saudara tidak tahu. Tangkap aja itu. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar lebih lanjut tentang format jamaah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad dalam Musnad Al-Ansor nomor hadis 20580, artinya dari Abu Dzar berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpisah dari jamaah sejengkal, maka sungguh ia telah menanggalkan tali Islam dari lehernya. Barang siapa memisahi jamaah atau sengaja memisahkan diri dari jamaah atau tidak punya jamaah, samalah artinya ia telah melepas tali Islam dari lehernya. Jangan marah pada saya. Ini yang berkata adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Keempat, contoh sunnah Allah dan sunnah Rasul yang telah dirusak manusia. Pertama, tentang wahyu. Surah Al-Anbiya ayat 73, artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Kita diperintah Allah untuk masuk dalam paham ahli sunnah wal jamaah. Kata Nabi dan kata Allah. Itu merupakan paspor menuju surga. Maka ahli sunnah adalah orang yang konsekuen. Berfaham Al-Quran dan berfaham hadis Nabi. Ia akan berkata, Sami'na wa ata'na. Ada orang yang berkata, wahyu tidak turun lagi. Sesudah Rasul wafat, wahyu tidak turun. Jelas di dalam Al-Quran itu salah. Tetapi dia bertahan. Maka dia bukan ahli sunnah. Sekalian dia tidak punya jamaah. Maka dia bukan ahli sunnah. Dan dia bukan wal jamaah. Ini jelas ayat ini menyatakan firman Tuhan, wahyu itu masih turun. Baca Mal. Surah Al-Anbiya ayat 73, artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan. Kami telah wahyukan kepada mereka imam-imam. Bahwa wahyu masih turun pada imam. Saya bersumpah demi nama Allah. Demi jiwa Samsudin Sahri dalam genggaman Allah. Saya menerima wahyu dari sisi Allah. Manakala saya berdusta, semoga Allah melaknat saya. Mengapa? Jelas di dalam Al-Quran. Allah mewahyukan kepada imam-imam. Dan ada yang berkata, wahyu tidak turun lagi. Dan masih banyak argumentasi yang saya bisa kemukakan bahwa wahyu tetap turun. Hanya durasi yang diberikan sangat sempit. Lanjut. Surah Al-Baqarah ayat 282, artinya, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. Bagaimana mau belajar kepada Allah kalau tidak ada hubungan? Bertakwalah kepada Allah, ini Al-Quran. Allah mengajarmu. Bagaimana kalau Allah mengajar saya kalau tidak bisa ada hubungan, wahyu? Hubungan antara Tuhan dengan hambanya satu jalan saja, wahyu. Tidak ada cara lain. Sengaja orang-orang yang mendukung tipu daya iblis agar mereka
mengatakan Allah tidak menurunkan wahyu agar hubungan manusia dengan Tuhannya putus. Bahwa akhirnya manusia tidak dituntun wahyu lagi, tetapi dituntun hawa nafsu atau hanya dituntun oleh kecerdasan intelektualnya. Maka hubungan antara manusia dengan Tuhannya musnah. Lanjut. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor hadis 6474 dalam kitab At-Ta'bur, dan riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3883, artinya dari Abu Sa'id Al-Hudri, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ru'ya as-solihah atau mimpi yang baik adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Mimpi yang baik, ru'yatun solihah, satu bahagian dari 46 cara kenabian, cara wahyu. Wahyu itu banyak macamnya. Kata Nabi ada 46. Nah, tersisa satu untuk orang zaman sekarang. Namanya ru'yatun solihah, mimpi-mimpi yang benar dari sisi Allah. Lanjut. Hadis sahih riwayat Tabrani dan dia dari Ubadah bin Samit, dikutip dari kitab terjemahan Al-Jami'us Sagir 3 halaman 113, artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi orang mukmin adalah ucapan yang diucapkan kepada hamba oleh Tuhannya dalam tidur. Mimpi adalah firman Tuhan, ucapan Tuhan itu firman yang difirmankan oleh Tuhan kepada manusia, hambanya. Apakah tertolak juga? Dan dikatakan wahyu tidak turun lagi. Dan masih banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwa wahyu masih turun. Tetapi kelompok yang lain berkata tidak turun. Tetapi tidak boleh kita marah. Kita serahkan kepada Allah. Karena Nabi sudah menjelaskan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya ahli sunnah wal jamaah yang lolos ke surga. Lanjut. Kedua, zikrullah. Surah Al-Ahzab ayat 41, artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ayat Quran, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ada orang yang bilang zikir itu tidak berguna. Habis sholat langsung berdiri. Gak usah pakai zikir. Dia ikut Quran atau ikut setan? Lanjut. Surah Al-A'raf ayat 205, artinya, dan berzikirlah, sebutlah Tuhanmu dalam hatimu, dengan merendahkan diri, dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Berzikirlah dalam hatimu, dengan rasa takut dan rendah diri. Dan jangan engkau keraskan suara. Kenapa engkau berzikir dengan loudspeaker? Mengapa? Mana yang saudara ikuti? Sunnatullah wa sunnatur Rasul atau kehendak hawa nafsu saudara? Baik, saudara Noval, segera masuk pada orang asing. Kelima, kemuliaan bagi orang yang menghidupkan sunnah yang rusak. Hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 2554, artinya Rasulullah bersabda, Islam pada awalnya asing dan akan kembali asing, maka bahagialah orang-orang asing, yaitu yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusak oleh manusia dan menghidupkan sunnahku yang telah ditinggal oleh manusia. Berbahagialah orang asing, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnatullah dan sunnatul Rasul yang sudah dirusak manusia atau telah ditinggalkan oleh manusia. Islam berawal asing. Islam pertama tidak dikenal. Lama-lama Islam mencapai kecemerlangan. Ajarannya jelas. Nabinya masih hidup. Begitu waktu berlalu. Sampai dengan sekarang. 1400 tahun sekian. Islam berlalu.
ajarannya telah banyak yang ditinggalkan orang. Mereka lari dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Berbahagialah orang-orang asing yang menghidupkan sunnah yang telah dirusak dan menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan oleh orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.